buat pimpinan dalam hidup kami, rutin kehidupan kami, bermula pada hari-hari yang lalu sehingga hari ini. Terima kasih buat berkat kesehatan, berkat rohani, jasmani, ekonomi, dan perlindungan sentiasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami kembali kami ucapkan syukur, hormat dan kemuliaan kami kepada Bapa di surga, Allah yang layak disembah, Tuhan yang layak diagungkan. Oh, haleluya Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi ini kami mau berdoa untuk beberapa perkara Tuhan. Berdoakan untuk pelajar ataupun calon-calon SPM dan STPM yang akan menduduki pemeriksaan pada 22 bulan 2 dan 16 bulan 3 pada tahun ini. Saya berdoa pada anak-anak ini, beri mereka hikmatan, wibawa, dan perlindungan, sehingga apapun pemeriksaan, soalan yang mereka hadapi, semuanya dipermudahkan oleh kuasa dan kasih dan campur tangan. Biar Roh Kudus berbicara dalam hati anak-anakku dan melindungi mereka semuanya, Bapa di surga. Tuhan, saya juga berdoa untuk pembukaan sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan dibuka pada bulan Maret dan April ini. Tuhan, inilah kami doakan, serahkan Tuhan supaya semua sekolah-sekolah yang ada di negeri ini Tuhan terlindung dalam pimpinan-Mu. Saya berdoa bahwa anak-anak kami akan masuk mulai dari prasekolah ke tahun 6. Sertai mereka Tuhan, pimpin mereka ketika berhadapan dengan guru untuk berserupa dengan mereka bagi menyampaikan pelajaran bahan-bahan pelajaran. Lindungi, bungkus mereka dengan kuasa dalam Tuhan Yesus. Terima kasih segala roh penularan penyakit ini kami ikat, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama Bapa di surga. Semua anak-anak-Mu yang berurusan dengan pembelajaran anak-anak ini, baik ibu bapa maupun guru-guru maupun segala pihak-pihak yang berhadapan dengan pendidikan Tuhan, Engkau sudah memberkati dan memimpin mereka berhikmat untuk mengatur menyediakan segala keperluan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi ini juga kami berdoa untuk program pemberian vaksin yang akan datang di negara ini pada awal bulan Maret ini Tuhan. Kami berdoa supaya vaksin yang sudah disediakan oleh negara ini, oleh kerajaan ini Tuhan Yesus benar-benar dipakai Tuhan. Kami percaya bahwa vaksin ini yang menjadi seluruh kuasa Tuhan bagi menghancur penyakit wabah pendahulu ini Tuhan Yesus, sehingga umat terlindung Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, sertai bersama depan yang akan menjalankan program ini untuk memberikan vaksinisasi kepada masyarakat, kepada seluruh rakyat Malaysia ini Tuhan. Beri perlindungan, hikmat dan wibawa bagi mereka semua. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh masyarakat yang ada di Malaysia ini, jauhkan dari segala kerobohan ketakutan. Kami percaya bahwa Roh Kudus semua dalam hati kami. Kami percaya vaksin yang diberikan ini merupakan vaksin yang dipakai, disediakan oleh Allah sendiri. Dan kami percaya ini Tuhan menjadi kekuatan serta kesembuhan di dalam tubuh kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan kami beserta dalam hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya Tuhan. Juga saya berdoa untuk Kementerian Kesehatan, Engkau sudah memberi mereka hikmat untuk mengurus segala keperluan ini Tuhan. Terima kasih buat kerjaan yang telah menyediakan PKS ini dalam bentuk keselamatan perlindungan bagi rakyat yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Seterusnya pada pagi ini kami berdoa bagi semua program ataupun pekerjaan-pekerjaan ataupun tugas dalam sidang ini, pekerjaan pada minggu hadapan ini, baik pelayanan dalam gereja ataupun pekerjaan sidang, kami serahkan semuanya. Semua anak-anak yang terlibat terus untuk tugas-tugas pelayanan ini Tuhan, Engkau sudah berkati mereka dan memimpin seluruh jemaat Tuhan, supaya apapun pekerjaan pelayanan yang dilakukan itu, kami melakukannya dengan wibawa, dengan hikmat, dengan pelayanan yang sungguh-sungguh, percaya dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga bagi pekerjaan umat-Mu pada minggu-minggu mendatang yang kami serahkan, yang bekerja dalam sektor kerajaan swasta, kerja sendiri, Tuhan sertai semuanya dimanapun mereka berada, yang ada di kampung ini, di kawasan ini, maupun seluruh tempat di Sabah ini, bahkan seluruh Malaysia, sertai mereka, lindungi Tuhan oleh kuasa Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami serahkan ibadah kami daripada permulaan, pertengahan, dan selesai ini. Tuhan, Engkau yang berperkara di tempat ini, bersama-sama memimpin umat memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Urapi mereka yang sudah Engkau persiapkan untuk menjalankan ibadah pada pagi ini Tuhan Yesus, melalui firman-Mu, puji-pujian dan penyembahan. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggi dan dimuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selamat, kami sudah berdoa. Amin. Misko, Tuhan kasih. Bapak saudara senang kesuapun, senang kesalawat, Tuhan Tuhan Yesus, suatu kerja. Saya kesempatan tadi tapi bagi sih, lokal harga halal. Tapi dengar kata saya kesempatan dari konsekuensi Tuhan. Dari sebuah tempat pembacaan, saya untuk kitab Tegal lama terpakai.
Percawan di Subang 2 Samuel pasal 15, 2 Samuel pasal 15, 2 Samuel 15 13, 15 ayat 13 di Sonda 23. Kita campur tajuk besar kepala Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang pun ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti, sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Kreti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad, berjalan melewati raja. Berjalan melewati raja. 19. Lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. 20. Baru kemarin engkau datang. Masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. 21. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. 22. Lalu berkatalah Daud kepada, jika demikian, berjalanlah lewat. Kemudian setelah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Dan terakhir, seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Konsekau, Tuhan berkat bagi. Bahwa sebuah laporan sidang pada akan bersetiausaha. Toko palapur memenuhi mata kau bahwa saya untuk mengikut kebantalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus memakai sadai kati minggu di pertama dan kebagudan di pembukaan ibadah dan kegiatan sampai nanti setelah ada beberapa minggu beberapa bulan di yang di penting dan menumpukan di gereja mempersyukur pokok tiga bang dan ringan kalau dia dalam keadaan penyakit tidak dalam suasana pandemi COVID-19, tapi kita tetap dilindungi, dipelihara oleh kasih Allah. Untuk menerus ibadah dan titik, mungkin untuk aturan perkara sedang untuk suatu nanti, pagulong pagkatiyahom, manku pelopuroti kerja-kerja sedang nanti untuk ikut kabantalan titik. Di kita pada sidang nanti masih diteruskan kerja-kerja komisi legislasi dulu pada kerja sesuai kita perlu nanti bahwa saya tetap dari 2 atau kenapa perjalanan megali nawan sedati bahwa di setiap kali kita melakukan kerja untuk di sidang kita ikut di Shopee. Jadi sebelum kita melakukan kerja suhu badan nanti mandati Allah daftar untuk di kerja hadiran kerja nanti dan tetap dan hari 2. Jadi dalam posisi nanti harap aku doa kita dalam pada singa masih kita
ikut peraturan yang telah ditetapkan masa-masa negatif. Makluman lagi untuk jemaah tadi akhirnya jemaah tapi percaya aku serak dari dalam pengerti makluman jadi arati kepahamiati walaupun di kepuriman takut harus dirasa sedih jadi tapi yang ngerti keadaan nanti pun saya baik dan menunggu kerja maupun pelayanan tadi dari ketua dan kinarahingannya harus masa-masa dari tetap dari untuk mengakhiri di pelayanan nanti di tempat-tempat tertentu. Namun pelayanan untuk melayani Tuhan itu tidak pernah berakhir. Dia akan berurusan dalam hidup kita, di dalam kerja kita. Sebab ini peringat merupakan dan satu sikap gaya hidup nanti untuk melayani Tuhan sampai Maranatha. Untuk dan makluman Tuhan jemaat itu dapat pastor dan ditimnain dia akan mengakhiri pelayanan Daud selaku dari pastor dan penuh masa dari titis IB Marak-Parak berakhir dan bulan dan baik nanti. Jadi kita kita nanti di 28 hari bulan 2 pentingnya masuk Daud terakhir bersama David untuk pelayanan selaku pastor dari suami sedang nanti di IB Marak-Parak pastor Bison bersama dan keluarga Daud. Jadi kita tahu bahwa Daud 30 tahun yang di pastor di selaku pastor nanti setelah dan nakaguli ke bago pelayanan dalam di IB Notong nakaguli yang pelayanan di suami sedang nanti hampir ke 30 tahun Daud bersama-sama dengan jemaat di IB Marak-Parak dan selaku pastor pemasa dari IB Marak-Parak di nah tetap dulu masa dulu di pengakhiran dulu pelayanan pemasa dari suami sedang nanti di tahun Baino 2021 berakhir di bulan Baino dari Februari bulan 2 titik ini terus menerus kepada semua bayang bagi di keluarga pastor nanti lagi visi dan misi pastor nanti di masa akan datang sebab kita tahu bahwa rencana anak Tuhan dan masa dan pelayanan Daud di masa akan datang adalah indah waktu bayar anak udah belum berakhir pelayanan Daud sebagai pastor di suami sedang nanti tapi pelayanan Daud di masa-masa akan datang itu tidak akan pernah berakhir sebab melayani Tuhan itu tidak ada tipu tidak ada pengakhirannya dalam kehidupan kita mungkin dengan cara sesuai pelayanan Daud tapi kita percaya bahwa itu adalah semua daripada kehendak Allah sendiri dan untuk yang udah pelayanan Daud seterusnya Tuhan berkati dan Tuhan sertai jadi makluman dan bagi kita dan jemaat harapan udah makluman ini kita terima dengan hati yang terbuka kita terima dengan hati yang penuh sukacita untuk terus mendorong Daud di saat pelayanan di masa-masa akan datang terus Tuhan Yesus berkati dan masa-masa akan datang di saat pelayanan Daud seterusnya untuk lagi di makluman dan bagi jemaat tetap di 27 hari bulan 2 2021 dan nanti tetap tentu perpisahan dan penghargaan dan rumah dan pastor nanti pastor Bison keluarga Daud bila nanti tetap nanti di waktu malam 27 hari bulan 2 2021 bersamaan dan hari Sabtu hari 6 jam masa 7:30 malam jadi lo kebelaan umat Islam jemaat jadi bisa dipiyati nomor kata titik apabila terkodot toko sifat dan community dengan tepat semua jemaat nanti tidak hadir pada hari ini karena keadaan tidak mengizinkan tapi itu sadar di kota siswa ibadah dati sebab kita hanya ditetapkan oleh mereka yang tidak bergejala yang akan hadir dalam ibadah jadi harapan udah kita dari jemaat diharapkan siswa dan saat itu mendapatkan toko lembaga info di jemaat sesuai banyak info yang kita berikan itu adalah informasi yang tepat kepada jemaat yang lain jadi posiko harapan udah bisa dari pengertian di sini tinggal laporin selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jadi konsiko masa Paisana yang tidak mereka ini biarpun sedikit satu dua orang belum mengenal Tuhan Yesus harus dalam kita akan ada kasih. Amin. Jadi karena Paisana ini masih dapat untuk pengetahuan Anda semua kita bukan saja berada dalam gedung ini kita berada di awal-awalan kita live sekarang ini jadi memang pada masa ini adalah
perjumpaan, tapi kita harap pada masa akan datang adanya servis ataupun ibadah raya akan lebih baik lagi. Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau Tuhan selalu dekat dengan kita. Kita mau setia dengan Dia dalam apapun perkara. Emang 3 bulan, 2 bulan lebih kita berada di rumah. Kita coba untuk beribadah secara pribadi dengan Tuhan. Tapi peluang kita untuk sama-sama di tempat ini adalah satu peluang yang baik bagi kita, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh haleluya ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Kami mau datang ya Bapa. Kami mau siap untuk memuji menyembah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan karunia semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan.
kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sepanjang hari-hari, sepanjang tahun-tahun ya Tuhan, biarpun bencana datang ya Tuhan, tapi tetap kami teguh di hadapan-Mu. Iman kami tetap ada kepada Engkau ya Tuhan. Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Haleluya ya Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Dan semua jemaat yang berada di sini dan juga di rumah, katakan amin. Ya, mari kita terus memuji Tuhan. Dan segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Amin. Katakan shalom. Shalom. Wow, ada 1.000 orang di sini. Ya, tada Riti, tada Tuhan. Amen. Tuhan
Mari kita buka apa itu yang Allah kita. Amin Tuhan. Pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Rumi kota kui ketua itu. Marayu di dunia lain. Tidak mandau. Haleluya ya Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk datang dengan Dia, dengar firman Dia. Mama
hati, penyampai firman-Mu, penyambung lidahmu ya Tuhan. Biar kami yang mendengar ya Tuhan dan melakukan tentang Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih. Bapa kami di surga, kami naikkan pujian dan syukur atas berkat anugerah Tuhan dan kelimpahan untuk kami pada pagi hari ini. Dapat bersama dengan sama Tuhan, ibadah bersama, dan inilah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Keseruan kami ini membawa berkat yang indah dalam kehidupan kami, sukacita, damai daripada Tuhan sendiri. Berkati dan urapi kami bersama Tuhan saat kami menikmati kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kami semua pada cara melayani hidup kami, dan kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan juga menikmati firman Tuhan sukacita, dan dapat membantu kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus dibersyukur semuanya. Amin. Oke, sedang jemaat berikau disenai sahabat dan nama bagi sahabat di selama Tuhan Yesus Kristus. Masih itu sebabnya kalau kesempatan masa tadi bersama-sama dan ibadah dan megaliti. Haleluya. Nah, jadi puji Tuhan. Kita naik ke pembicaraan bersentuhan untuk kesabaran saya. Bacaan Islam dan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Bacaan Islam dan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-7 hingga bersedang. Sahabat Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Tidak berapa lama kemudian, apabila bilangan pengikut Yesus semakin bertambah, berlakulah pertengkaran antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani dengan orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, orang Yahudi yang berbahasa Yunani berkata bahwa baru di kalangan mereka tidak menerima bantuan uang sehari-hari. Oleh itu, 12 orang rasul itu mengumpulkan semua pengikut Yesus dan berkata kepada mereka, tidak patut kami abaikan tugas mengabarkan firman Allah untuk mengurus masalah keuangan. Oleh itu, pilihlah 7 orang di kalangan saudara yang dikuasai oleh Roh Allah dan juga bijaksana. Lalu kami akan menugaskan mereka mengurus hal itu. Kami sendiri akan menggunakan masa kami untuk berdoa dan beritakan perkabaran daripada Allah. Semua orang itu bersetuju dengan cadangan rasul-rasul. Oleh itu mereka memilih Stefanus, seorang yang sangat percaya kepada Yesus dan dikuasai oleh Roh Allah. Mereka juga memilih Filipus, Paulus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dari Antioquia. Nikolaus seorang bukan Yahudi yang sudah memeluk agama Yahudi. 7 orang itu dihadapkan kepada Rasul, lalu rasul-rasul berdoa dan meletakkan tangan ke atas kepala mereka untuk melantik mereka melakukan tugas itu. Dengan demikian, perkabaran daripada Allah semakin tersebar luas dan bilangan pengikut Yesus di Yerusalem pun bertambah-tambah. Banyak percaya kepada Yesus. Di sana yang digunakan dalam 3 tahun ini dan mungkin berakhir pada tahun ini, yaitu gereja yang mendewasakan. Sebagai saktimah untuk pembacaan terdetik itu pertumbuhan gereja dan perubahan. Nah, pertumbuhan gereja pasti melibatkan perubahan. Selain itu pertumbuhan itu harap perubahan berlaku. Kalau tidak ada pertumbuhan, pasti tidak ada perubahan. Contohnya begal titinan apa? Sebab kesumuni titinan harap perubahan berlaku. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga orang tua, itu perubahan. Artinya apabila bertumbuh ada perubahan.
Biaga ka kayo lagi. Sira nga takatanamon atau bubuhan, sira tanamon apa? Mata di kakara ko bisa gumaya ng perubahan. Saya padahal igatah na mata namon ya 5 tahun atau 6 tahun atau umur daun harap perubahan. Boleh daw tutubar. Ataupun menanam durian ya, dalam 5 atau 7 tahun harap tua itu perubahan daw. Nah, sebab dari isang dan pembacaan pada timu masalah yang dihadapi oleh jemaat yang pertama adalah karena jemaat bertumbuh. Buminumu ke jemaat ke Tuhan dahilan Yerusalem isang tidak harapat perselisihan kecabaran yang akan membaan dalam kecabaran yang menghadapi ini karena perlu ada perubahan. Perlu harapat keinginan perubahan zaman konser di rasul-rasul takdir. Kalau kemudian 3 gereja sidang takut ya. Bermula sekitar awal 50-an. Pertama nampak sekeluarga, 2 keluarga, 3 keluarga. Ketumbay ke Tuhan. Mina masa di gereja ada takarok. Nah, pira-pira tahun selepas dari memasai di gereja yang kedua. Agak-agak mentadkain gereja yang pertama. Nah, seterusnya tahun berganti tahun memasai di gereja yang ketahu. Ya. Sebabnya ada dikecukupi gereja yang kedua. Nah, seterusnya memasai di gereja yang keempat. Dari HDD ya. Sebabnya pertumbuhan jemaat perubahan berlaku. Jadi seterusnya bertambah-tambah jemaat nakawasi di gereja kalimah mungkin gereja apa dulu. Nah, dalam keadaan tempat gereja megalitina kita perlu penggaya apa? Nah, tempat penggaya di gereja kawagu. Sebab mengaji kami ada perubahan hasil daripada pertumbuhan jemaat. Tapi nanti pasien bisa mengarah Tuhan Yesus Kristus. Pertumbuhan gereja pasti melibatkan perubahan. Jadi pertumbuhan atau pertumbuhan dan perubahan adalah biasa. Perlu dan pembawaan apa? Kalau jemaat tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan. Bisa ada perubahan di tengah harap proses tahu. Artinya diharuhin apa dawan saya. Niagalin rasul-rasul dulu. Tu apa harap dalam dawan saya. Ya, pentabiran sesuatu yang melakukan akibat daripada pertumbuhan. Ya, akibat daripada bertambah jemaat, baik perlu ada perubahan. Niagal di dati sudah perak-perak. So, pada di kebiagal di tahun 60-an ke 70-an ke 80-an cara keadaannya. Jangan di perubahan berlaku. Itu kerajaan pembangunan tempat negara ditinggal banyak perkara yang baru berubah sebabnya pertumbuhan, sebabnya perkembangan kemajuan, bahkan undang-undang kerajaan agung iman ubah diubah. Itu ada sesuai di Indonesia di tahun 70-an ke 80-an pun. Sebab perubahan. Nah, jadi sebagai gereja jemaat Tuhan perlu supaya ada tumahan takut di pertumbuhan supaya kita berubah. Supaya kita tahu kenapa gerejanya itu kampung takut itu keluarga takut lagi kita harus peka dengan perubahan. Supaya ini komen center terludin ketinggalan. Bisa tidak sumili dan ini perubahan dengan sumili untuk beban. Ya, awagat peribadahan takut. Ya, oleh pengacara hidup takut dengan biagal di sempit kepihak asal keburutan. Ya, jadi perlu kita memahami. Ya, padahal dari awal memahami kebenaran firman Tuhan yang tinggal. Apabila ada perubahan, saya juga mau berubah. Nah, sekiranya gereja tidak bertumbuh, ya, di sesuatu perlu ada perubahan. Tapi jemaat yang pertama, ini baca di soal Kisah Rasul pasal 6 ditinuk dengan kita kepada mereka ada cabaran karena ada perubahan. Perubahan berarti bertambah-tambahnya orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang pertama hanya murid-murid
ya, bergabung ratus ribu orang, tapi bayangkan mereka merasa terlalu banyak, tak apakah orang Yahudi Kristen, ya, atau bayaan Tuhan berbakti, tapi orang Yunani lagi, ya, orang Yunani Yahudi lagi, mereka percaya pada Tuhan. Jadi bisa melihat perbincangan antara orang Yunani Yahudi ataupun orang Yahudi Kristianiti yang orang Yunani. Nah, sebab dia rasul-rasul buat suatu pelayanan yang baru supaya menangani titik perubahan itu terjadi. Nah, itu keperluan supaya kita senantiasa ya di jemaat Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja senantiasa peka dengan pertumbuhan dan juga perubahan di sekitar kita. Ipasali titik, ya. Asal alasan tepat, bahasa alasan penayaan ya cukup ngehitih-hitihkan, ya. Ia kita melihat titik. Apa yang kurang tiada mata paling mengap perubahan tetap berlaku. Masih perubahan tetap terjadi. Dan ini kepastian dan tinggi itu dalam gereja Tuhan. Bahkan secara global seluruh dunia ini banyak perkara yang berubah. Mimpannya ini, ya. Jadi perlu tumi membahas di perubahan dan berlaku ke masa-masa baik. Ya. Apa perubahan cara di gereja, perubahan dan apa yang terjadi dari pembangunan ini. Nah, kita harus peka, bigilah kepada perubahan. Kadang-kadang dan medosi tempat, kadang-kadang dan asuayan tempat, kadang-kadang dan abimbang tempat tu, nakurang yati tu, ya. Akan ke musim rumah sama dah musim di rumah sama. Nakurang yati dah itu akan ke musim megadawi. Itu perubahan. Nah, yati turun detiknya harus kita ubah. Ikut keadaan rentak perubahan. Perubahan yang berlaku. Nah, di dalam gereja Tuhan juga kita tidak terkecuali dengan perubahan. Dan evolution dan detiknya ini adalah satu perubahan. Ya. Oke, jadi kalau yang sudah ya. Mungkin beras nanti perlu tika. Nggak, apabila perubahan terjadi, pulau kiamat kita tetap ikut dengan perubahan. Amin. IP teman telepon kehimpunan dan tinggal banyak sudah berubah. Bisa benar, ya. Ini apa yang kita malahih teman perubahan itu bisa nanam kailah dan membuka tiada kosak. Nah, untuk malahih teman perubahan itu apa daya ya. Itu berlaku dan anda. Jadi kita tidak heran lah, ya. Gereja tidak terkecuali dengan perubahan. Apabila tidak ada perubahan berlaku, mungkin musyawarah apa penyebab daun. Sedangkan di pasar nanti sudah berubah. Supaya kemudian gereja Tuhan, khususnya di marang-marang nanti kita selalu melihat satu perubahan yang baru terjadi. Bila sebab ini musyawarah takut begitu, kapan tahun dan masa akan datang. Ini mungkin 2009 kita musyawarah takut dan kapan tahun kisah 2020. Sebagian kita melihat perkara-perkara yang baru berlaku, perubahan. Sebab kita melihat bahwa tahun makan masa akan datang ini pasti ada perubahan berlaku. Awagu di tata kayaan ada detik. Jadi kita harus bersiap sedia. Apabila kita tidak bersiap sedia dengan perubahan, maka ini menjadi cabaran dan tekanan di dalam kehidupan kita bakal perubahan. Perubahan di soal pembangunan detik. Apa yang berlaku dengan detik perubahan di Malaysia tentang kegumuan di masa-masa nakatali pembicaraan dari detik, anak-anak bisa disikulnya belajar melalui online. Ini perubahan memang diakui oleh kerajaan. Terjadi perubahan
Disabilitas terhadap kerajaan harus menangani keperluan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Nah, apabila kita bersiap sedia dengan perubahan untuk 5 tahun akan datang nanti, pastinya sedang terdapat semua perubahan. Nah, tapi naik Tuhan Yesus Kristus, perubahan akan berlaku akibat pertumbuhan. Pertumbuhan berbicara tentang kemajuan, perkembangan rohani kita juga perlu, sebab berlaku perubahan. Tentang namanya ketumbayan kepada Tuhan, ketumbayan kepada Tuhan itu yang mangga akan tentang dia ketumbayan kepada Tuhan yang hidup lagi syurga. Tudukan kepada semua bayang, saya ada pisan takau, tudukan kepada semua bayang, tudukan kepada membaca berdosa Tuhan, akan kahiri lagi syurga. Tetapi perubahan yang penting, pertumbuhan Tuhan yang akan kaki dan pentingnya akan berubah dari masa ke masa dan seterusnya, bahkan selagi kita masih hidup. Disebut hal-hal baru, kegawaian tekor, tugas yang baru, pelayanan yang baru, napura kugiat itu nama tugas PK, napura kugiat itu nama pelayanan PK, itu perubahan yang harus sedia kita terima. Ya. Kami berbicara tentang pertumbuhan dalam kehidupan rohani. Cara jasmani nabinya perlu supaya kita memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 6 ayat yang pertama 7 titik. Ya, perubahan berlaku karena kemajuan, pertambahan atau pertumbuhan jemaat Tuhan. Kita tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan, bagaimana kita harus bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Kalau kita tidak tahu dan kita tidak sanggup ataupun kita tidak sedia menerima perubahan, kadang-kadang Tuhan berkatai nanti derajatku supaya maju, Tuhan berkatai nanti derajatku supaya bertumbuh. Tetapi apabila Tuhan buat perubahan karena pertumbuhan, ya, itu teman kita jaga supaya yang kita jaga, yang kita pelihara itu adalah perubahan. Ya. Apabila kita sudah menerima perubahan, jagalah perubahan itu. Bisa tidak tahun, ya, lalai dan bersama jemaat ini. Tunggu sana masa saya sadar arahinanku, tenang-tenangku, ya, acara pertunangan. Ya. Lalu ini tenang ketika cara selesai acara pertunangan, berbanyak ini pahit tina di tanah dirinya ia mempercara di pertunangan di tahun nakatali. Di lain-lain namanya, kalau hingga tanah ia mempercara di melahirkan pertunangan, ia mempercara di tanah pertunangan di tanah dalam. Nah, saya melihat perubahan. Ya. Hanya kita ini merintis perubahan-perubahan yang bersyukur karena banyak perubahan yang kita nikmati. Gereja, pelayanan kita. Yang penting dan benar ditinggal, mari kita jaga perubahan itu. Apabila kita jaga perubahan itu akan terus mengalir dan memiliki perubahan. Ya. Isu anda pelayanan tepat, isu gereja itu. Nah, perubahan seringkali merupakan satu cabaran. Perubahan selalu membawa bersama-sama cabaran dan kita tidak terpencil. Ya. Sembilan cabaran di perubahan dan kadang-kadang kita tidak senang hati menerima perubahan atau cabaran akibat daripada perubahan yang berlaku. Dan mesti kita menghadapi, ya harus menghadapinya dengan berani. Kalau kita mau berubah. Noda terlihat apa supaya saja kita berubah, bertumbuh dan berubah, mesti kita berani. Itulah iman kita. Tentang dimulai kita pembinaan dan undang gereja pemenggalan itu kita menghadapi cabaran, tetapi kita berani melakukannya. Yang mungkin masa akan datang, ahli gereja atau pimpinan gereja atau seluruh jemaat Tuhan, kita ada satu perubahan yang kita hadapi, ya. Yang perlu, ya, yang membuat kita khawatir, pengen murah di situ mata daun saya
kekurangan teko. Nah, itu sebabnya kita harus menghadapi cabaran itu dengan berat. Itulah iman kita. Petumbayan teko. Sebab perubahan seringkali merupakan cabaran. Ya, kali berlaku Isya Kisah Rasul pasal 6 ayat 1-7. Ada perubahan, ada cabaran yang dihadapi oleh rasul-rasul. Tetapi dengan bijaksana mereka telah mengubah satu strategi pentadbiran dan pelayanan yang baru. Artinya apabila ada perubahan pasti ada pelayanan yang baru. Apabila ada satu perubahan pasti ada sesuatu peningkatan di dalam pentadbiran. Jadi pujikan Tuhan, sama dengan persendirinya sudah bisa sasaran misi. Ya, apabila besok nanti tulis di beri misi 2020 misi 7 misi untuk dicapai. Tapi yang agak pendidikan saya itu supaya gereja kita ini kita selesa berbakti di gereja Intiham. Gereja ada pejabat sebagai pusat pentadbiran dan juga pengumpulan maklumat. Nah, teman-teman selepas Intiham ini pejabat ini kita gunakan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Amin. Mungkin tanpa kita perlu dengan tinggal kadang-kadang kita perlukan. Seperti yang dicadang-cadang masa-masa yang lalu perlu kepada dan harapan pada masa dan setiap usaha kerja disidangkan. Atau kawan saya ini akan berlaku perubahan. Nah, sebab diri harus kita siap sedia untuk demi membantu COVID-19. Sebabnya kalau kita tidak sedia mulai sekarang untuk setiap masa, maka perubahan itu sering kali merupakan cobaan. Kaitan dengan gereja-gereja sesuai. Mungkin di sekitar sidang sekitar titik. Apabila berbicara tentang keuangan, apabila berbicara tentang pembangunan, ya, sekolah minggu dan sebagainya, mereka berpikir, mereka gelisah karena mereka harus berubah. Tetapi apa yang harus mereka buat? Sebenarnya cabaran, kisah tidak perubahan itu tidak pernah terjadi. Nah, sebagai jemaat Tuhan yang hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, patunggayan keistimewaan dan menapa isu milik perubahan dan isu dan gereja dan kita isu ada sidang atau kemudian itu menjadi visi atau impian kita. Perubahan itu sudah menjadi impian kita, itu akan tidak menjadi cabaran. Tetapi apabila perubahan itu tidak menjadi impian dan suatu kepastian tadi atau pemimpin-pemimpin atau jemaat Tuhan, itu akan menjadi cabaran. Tetapi apabila perubahan itu menjadi impian kita, ya, kita senang melakukannya. Amin. Sebenarnya mudah disuapkan oleh gereja tinggal saya sentuhkan di dalam keluarga mereka. Tipe-tipe kita tim harus impian teko, seru-seruan teko. Apa yang kita lakukan itu perubahan. Ya. Berarti ada teko peguluh di binau dating itu akan terjadi perubahan masa akan datang. Ekonomi kah, ya, memasyawalah tegayah kah, anu perintah mengaduh kah, atau menanam apakah? Ya, minum musyawarah kalau ada tahun-tahun tidak bentalan. Saya dan apabila ada serahan tapatinga itu merupakan perubahan itu adalah impian kita. Sampaikah lagi gereja mesti pemusyawarah dan tahun-tahun kali 5 tahun bisa ada pemusyawarah beliau sendiri. Ya, adik kita rakyat jamaah Tuhan berpikir 5 tahun akan datang. Titik ruang titik gereja dan titik tertangkap dan bersih. Ya. Kalau lain dibuat, napol gereja dimerak-merak kami, ya. Panpahal di tidak dia tim karena penerapan. Ya nih. Nah, kita berpikir 5 tahun akan datang. Ini perubahan akan terjadi, tetapi akan pemusyawarah yang tiba-tiba ada tahun bayang tada bayang musyawarah itu merupakan cabaran yang terlalu berat bagi kita. Tapi apabila musyawarah
itu kami sudah siap sedia. Amin. Haleluya. Nah, sebab itu perubahan pentingnya membawa bersama-sama cembaran. Tetapi apabila perubahan itu menjadi impian dari kita, itu tidak menjadi masalah persoalan dalam kehidupan. Bahkan kita sudah sedia menghadapinya. Nah, yang terakhir, perubahan sebagai suatu yang perlu dalam setiap aspek kehidupan. Setiap kehidupan kita ada perubahan, dan itu perlu. Yesaya pasal 43 ayat 18 hingga ayat yang 19 mengatakan demikian. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Kata-kata Tuhan, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, yang dikasai, sebab masa akan datang Tuhan buat perubahan, pertumbuhan. Kita siap sedia atau tidak sedia, berlaku perubahan. Ini sebab gereja Tuhan, ini Allah apabila mereka tidak siap dengan perubahan dunia di sekitar kita, gereja tertekan. Yang tidak terkecuali dalam pentadbiran, di dalam ekonomi, dan menurut bisa tidak terlalu payah dan demi babak khususnya ekonomi gereja. Terlalu payah untuk berhadapan kemudian zaman penanda tinggal, zaman kemudian terlalu mahal perbelanjaan pasien. Nah, tidak menjadi soal apabila kita berpikir, apabila kita melihat bahwa setiap dalam segi kehidupan kita berlaku perubahan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa jangan pikirkan atau ingat-ingat dahulu, jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala, tapi lihat, kata Tuhan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Artinya hari esok ada perubahan yang Tuhan sudah sediakan. 2022 kita tidak tahu, tapi pasti ada perubahan. Cara yang bukan apa yang berlaku pada zaman sekarang ini, bermula pada awal tahun 2020, sehingga kita melihat banyak perkara yang diubah oleh kerajaan. Banyak perubahan-perubahan yang berlaku. Pergi sebenarnya ini dikatakan norma baru. Kalau kita tidak sedia dengan norma baru ini, perkara baru ini, kita akan menangis, kita akan kecewa. Mula kita diperhadapkan dengan PKP awal 2020, bulan 3 di 2020. Banyak orang mengeluh, banyak orang yang tidak suka dengan tutup mulut. Aku mentelundat, memelupuk dan kerajaan disoyan, nggak orang aku dihiri berita ada hingga mereka sudah biasa. Asap jadi penyakit penumpangnya terkumpul semua yang kembali. Nah, ini perubahan. Maka pasal ini akan berlaku. Supaya Tuhan biarkan yang berlaku supaya manusia melakukan suatu perubahan di dalam segi kehidupan. Dan manusia tahu apa yang harus dibuat seterusnya. Haleluya. Jadi posisi Tuhan. Sebab setiap Tuhan mengadakan perubahan. Kita tidak boleh lari daripada perubahan yang pasti berlaku. Yang berlaku secara berterusan dalam kehidupan kita. Berlaku seperti ini di perubahan nanti. Baik secara keluarga nanti, baik cara di kampung nanti, gereja nantinya, yang memang perubahan ini berterusan. Itulah sebabnya kita terus berpikir satu perkara yang baru. Mengharapkan hal-hal yang baru,
dan kita akan belajar hal yang baru. Ya. Apa yang dibuat oleh tenis pool, ya, yang ada ya, untuk dialog dadari, ya. Saya intip-intip, ya. Kita lain intip-intip dialog. Tetap dihara rancangan untuk mengadakan rekaman untuk online bagi gereja di masa-masa akan datang, ya. Ya, terus hubungi mereka. Saya percaya bahwa mereka mampu. Kalau orang lain yang salah, saya suruh buat mungkin banyak hal yang mereka pikirkan. Tapi saya hubungi mereka sebab mereka sudah mulai satu perkara yang baru. Amin. Haleluya. Ada konsiko di Chinese. Ya. Ya, tidak bukan cara kebetulan dia datang di merak-merak ini. Ada maksud Tuhan, ya. Dia gunakan kepekaran karunia. Nah, itu sebabnya Tuhan berikan kita karunia hikmat. Nabi Daniel mengatakan pada akhir zaman ini banyak bertambah-tambah hikmat manusia. Dan hikmat itulah kita pergunakan perkara-perkara yang baru yang berlaku di dunia sekarang. Dari gereja tidak terkecuali, kita tidak ketinggalan zaman batu. Janganlah ingat-ingat yang zaman purbakala, kata dalam Nabi Yesaya, dalam kitab Nabi Yesaya. Tetapi aku memberikan perkara baru, ada pertumbuhan yang baru berlaku. Gereja terus harus bersiap sedia menghadapi perkara-perkara yang baru. Ya. Ini berlaku Islam kemudian itu. Ya. Suka atau tidak suka, ya. Perubahan tetap berlaku. Ya. Kita taruh mata cerita di Sarawak, di suku Penang, ya. Islam leader, mereka harus berubah. Ya. Hati-hati dulu ngaya deh. Apabila dari zaman 70-an ada helikopter terbikap di kampung Merak-Merak berhubungan dengan helikopter. Saya ke Sarawak, ya, nakahom pitak hati. Man kay pingpiri ay pikiw di kepala. Nga mingirak lagi Thailand di bangun di hati itu penting bang kampungan na kapil. Ya, sebab perkara baru bagi dati. Nga nanda dapat itu kita sudah biasa dengan hal itu harap yang nakal sebenarnya biasa. Ya. Kecuali ada perkara yang baru lagi berlaku. Ya. Jadi kita harus memahami kebenaran. Sebab Alkitab sendiri mengajar kita tentang hal ini, tentang perubahan-perubahan yang berlaku di dunia sekarang. Jadi selagi kita hidup dalam dunia ini banyak perkara yang berlaku. Jadi gereja tidak hanya berdiam diri saja, kita harus menerimanya. Kita harus memperbuat perubahan-perubahan yang positif yang berlaku di sekitar kita. Nah, sebab diri penting sekali jemaat Tuhan. Apakah pimpinan di gereja, tapi jemaat Tuhan secara keseluruhan supaya hidup di dalam kesatuan, supaya berkat perubahan ini akan berlaku di dalam kehidupan kita. Dengan hal betul yang spirit, ya, kesatuan buah berkat. Kalau tidak ada kesatuan, mana mungkin akan sesuatu perkara yang berlaku. Penting sekali ada kesatuan supaya ada hal-hal yang baru berlaku. Saudara di Kumin, ya, di tahun lalu ini, di ketua juri menilai di kampung sejahtera, ya, menilai kampung di pertandingan kampung. Peringkat itu peringkat negeri kah, ya, peringkat negeri sudah. Lalu saya asal sedikit bersama dengan ketua juri. Dia bercerita, ya, dengan saya dan beberapa orang lain. Walaupun ada dokter kah, ada profesor kah di kampung ini, kalau tidak ada kesatuan, tidak ada perubahan. Ay murah piada kau guru turun ng pandai ko masawa kasi kulay sa na kampung niti. Nga ano pa mag-iisa, tidak terjadi perubahan. Artinya penting kapia supaya ada harap pagisaan supaya berubah.
kepagisaan saya sesuatu supaya harus perubahan. Haleluya. Nah, jadi kita harus menghadapi perubahan ini dengan hikmat, iman, dan kuasa daripada Allah sendiri. Sebagai orang Kristen, sebagai tubuh Kristus, kita harus menghadapi dengan hikmat, iman, dan kuasa daripada Allah sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi. Allah tidak akan heran atau berada dalam kekurangan akibat perubahan berlaku. Pada tinggal bila berlaku perubahan, ayah suayana tidak ringan. Sebab Tuhan sendirilah sumber perubahan. Amarnya Tuhan supaya ada orang-orang Kristen, anak-anaknya juga Tuhan lebih diberkati. Mereka pada diberkati, ada perubahan dalam hidup lain daripada kehidupan orang-orang dunia. Tetapi kadang-kadang orang Kristen, anak-anak Tuhan mengaku anak-anak Tuhan ini juga tidak ada berubah. Ya. Itu saja. Ya. Mesti kita bertindak dengan iman kita dapat supaya Tuhan harap pedah, ya. Supaya ada tahun pembayaran di Tuhan pasal nama parai dah. Anu ada parai mesti dijaga sampai parai, ya, kain terbolong. Jadi tinggal pada rahami. Tapi orang-orang mesti ada usaha tetap untuk menangani kemiskinan ini. Karena berapa berubah. Nah, sebab itu kita harus menghadapi perubahan ini dengan hikmat. Baik orang Kristen dengan iman, sebagai orang Kristen yang kuasa daripada Allah untuk menghadapi perubahan-perubahan. Nah, Allah menggunakan semua perkara demi kebaikan dan tujuan kerajaannya. Kemudian apa yang berlaku dalam dunia, Tuhan sendiri melakukan satu yang menjadi tujuan Allah sendiri. Ya. Walaupun kita mengeluh, dunia mengeluh, ketakutan, tetapi di sebaliknya kita percaya ada tujuan yang kita ringan. Ada perkara-perkara yang baru lagi. Ya. Lebih supaya kita memperhatikan rancangan-rancangan Allah yang kita tidak tahu. Kapan kepala besar kita ringan yang berlaku. Ya. Kalau ada yang mendahului kita akibat daripada pun siapa-siapa ini yang terbaik bagi Allah pun kita tidak tahu, kita tidak berbuat apa-apa. Tapi pasti ada tujuan dan rencana Allah yang berlaku untuk kita yang hidup di dunia sekarang ini. Nah, sebab beratkan Isra Rumah pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan orang yang mengasihi Dia. Kadang-kadang terpilih-terpilih itu berlaku sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi yang tidak baik itu Allah mendatangkan suatu kebaikan dalam hidup kita. Jadi mari kita tangkap apa kebaikan yang Tuhan sediakan dan berikan kepada kita apabila kita berdepan dengan sesuatu keadaan dalam kehidupan kepesian dan detik. Masalah atau pencobaan yang kita hadapi, tapi Alkitab mengatakan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya bahwa kita harus menangkap dan memahami, ya, apa kebaikan yang Tuhan akan berikan bila kita mengalami sesuatu keadaan, ya, berkat yang kita hadapi. Nah, sebab itu saya perkongsian kepada Tuhan itu gereja. Ya. Bila kita mengalami pertumbuhan, ada perubahan. Kalau tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan. Kadang-kadang perubahan ini membawa cemaran bagi gereja yang tidak siap sedia. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus memikirkan, harus memiliki impian untuk masa akan datang. Apa yang harus berubah di dalam gereja kita, di kampung kita, dan dalam keluarga kita, supaya apabila perubahan itu terjadi, kita sudah siap sedia menghadapi perubahan itu. Kemudian sebab Alkitab mengatakan bahwa perubahan ini tidak akan berhenti, akan terus kita
terima perubahan demi perubahan di dalam pelayanan kita, gereja kita, dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, dan juga kita juga mengalami perubahan di dalam keluarga kita. Apa yang perlu diubah? Mari kita pikirkan untuk hari esok satu perubahan yang berlaku. Terima kasih pengursian firman Tuhan ini. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami memuliakan Engkau dan bersyukur atas segala berkat kebenaran firman Tuhan yang telah kami nikmati dan ingat bersama. Terima kasih Tuhan karena Engkau ajar kami bahwa kami harus bertumbuh dan juga mengalami perubahan. Biarlah perubahan itu hasil daripada pertumbuhan kemajuan yang kami nikmati. Dan ajar kami Tuhan dan beri kami hikmat, iman dan kuasa dari Engkau sendiri, agar perubahan-perubahan yang berlaku di dalam sekeliling kami, dalam gereja kami, dan bahkan dunia sekarang ini Tuhan, akan memberikan kami kemampuan untuk menerima setiap perubahan. Terima kasih Bapa. Melalui perubahan-perubahan yang berlaku dalam gereja Tuhan, akan mendatangkan berkat yang besar bagi jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati jemaat di dalam setiap aspek kehidupan, apapun aktiviti, apapun pelayanan, apapun berkat dan karunia-karunia yang ada pada jemaat Tuhan. Biarlah mereka pergunakan itu dalam menghadapi setiap perubahan-perubahan yang berlaku di sekitar mereka, bukan saja dalam gereja ini, tetapi dalam keluarga, dalam kampung ini juga Tuhan. Kami melihat, satukan hati kami Tuhan, bagi pemimpin dan semua jemaat Tuhan, agar melalui kesatuan kami dapat menikmati satu perubahan yang besar. Satukan kami Tuhan di dalam usaha-usaha dan komitmen kami Tuhan untuk kerajaan Allah, agar kerajaan Tuhan terus berubah dan berubah akan menjadi terang dan terang kepada dunia ini. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya, karena Engkau memberitahu kami hal-hal yang baru setiap hari dalam hidup kami. Lebih daripada itu Tuhan, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan itu baru setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami juga akan menikmati kasih kami kepada Tuhan baru, senantiasa segar dalam hidup kami untuk mengikuti Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera dan kasih daripada Bapa sendiri yang akan mengurapi dan memberi kekuatan bagi kami sampai itu datang di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat berdiri dan kita ucapkan doa Bapa kami sebelum kita keluar dari tempat ini. Oke, mari kita ucapkan doa Bapa kami ini. 1, bersama-sama, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.